إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين عزنا الله وإياكم. Kembali kita dengan kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, dan kita akan melengkapi apa yang diterangkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dari syubhat-syubhat yang disebutkan oleh orang-orang yang menyembah kubur, yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan beribadah kepada orang-orang yang dikubur dari para wali dan yang semisalnya. Dalam pertemuan terdahulu telah kita sebutkan dua syubhat dari syubhat-syubhat yang ada. Yang pertama adalah ketika mereka mengatakan apa yang mereka lakukan dari sembelihan di kuburan yang mereka lakukan, mereka mengatakan bahwa sembelihan itu tidaklah disembelih kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan disebutkan dalam sembelihan itu nama Allah. Artinya tidaklah disebut nama wali tersebut, tetapi yang disebutkan adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepadanya bahwa kalaupun dia memang karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mengapa kalian mengkhususkan sembelihan itu di kubur tersebut? Dan apakah yang engkau inginkan dengan sembelihan di kubur itu pengagungan kepada yang dikubur? Ya, jika mereka mengatakan ya, maka pengagungan itu adalah bentuk ibadah, ya, dan dia adalah bentuk ainus syirk, bentuk dari kesyirikan, yang dia adalah syirik dari orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ya, ketika mereka menyembelih, berkurban, bersedekah di hadapan berhala-berhala mereka dengan keyakinan untuk mengagungkan berhala tersebut dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan berhala sebagai perantara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka mengatakan tidak, kami tidak menginginkan dengannya mengagungkan orang yang dikubur, maka ditanyakan kepadanya, kalau begitu masa kalian menginginkan dengannya? Apakah mungkin kalian menginginkan dengannya sekedar mengotori ya pintu dari kubur tersebut dan menyebarkan najis kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya untuk berziarah? Ya, tentu saja ini tidak mungkin. Maka kalau begitu tidak ada pilihan kecuali yang pertama, yaitu mengagungkannya, dan mengagungkannya adalah bentuk seperti apa yang ada pada perbuatan orang-orang musyrik terdahulu terhadap berhala mereka. Ya, bahkan musibah semakin besar tatkala ternyata mereka tidak hanya memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu kepada orang yang telah meninggal atau ke kubur si mayit dari wali, tetapi mereka juga ternyata memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu pada orang-orang fasik yang masih hidup, ya, yang orang-orang itu senantiasa dalam kejelekan, senantiasa dalam maksiat dan dosa, tidak menghadiri apa yang diperintahkan Allah kepada orang-orang beriman untuk dihadiri, tidak hadir sholat Jumat, tidak sholat berjamaah, tidak menjenguk orang yang sakit, dan tidak mengantar jenazah, bahkan tidak mengambil atau tidak mencari jalan yang halal untuk mendapatkan nafkah. Ya, maka kata Syekh, faya lal uqul aina dhahabat wa yara syara'i kaifa jahulat. Ya, duhai akal, di manakah perginya? Duhai syariat, bagaimana ia tidak diketahui? Ya, seorang jahil dan berbahasa bodoh tentangnya. Syubhat yang kedua, jika dikatakan berarti engkau menetapkan apa yang diyakini oleh mereka terhadap kubur, para wali, orang-orang fasik, dan orang-orang yang telanjang, ya, orang-orang yang
tidak memiliki kebaikan di dunia, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, bahwa mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu kepada kubur, wali. Mereka orang-orang musyrik, seperti musyriknya atau kesyirikan orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap berhala. Apakah engkau meyakini seperti itu pula? Maka saya mengatakan ya, telah terjadi pada mereka apa yang terjadi pada orang-orang musyrik terdahulu, dan mereka menyerupai orang musyrik terdahulu dalam perkara itu. Bahkan mereka melebihi orang-orang musyrik terdahulu dalam keyakinan, dalam bentuk ketundukan dan ketaatan, dan dalam bentuk penghambaan diri. Maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan telah kita sebutkan bahwa dimaksud dengan tambahan itu adalah adanya kelebihan mereka dibanding orang musyrik terdahulu. Ada apa? Annahum yusyrikuna billahi, yusyrikuna ma'allahi ghairahu fi syiddati war raha, bahwa mereka menyekutukan Allah dengan selainnya dalam kelapangan maupun dalam kesempitan. Bainama al-musyriku al-awwal, ya, adapun orang-orang musyrik terdahulu, al-awail, al-musyriku al-awail, la yusyrikuna ma'allahi ghairahu illa fi ar-raha, mereka tidak menyekutukan Allah dengan selainnya kecuali dalam keadaan lapang, seperti yang telah terdahulu sebelumnya, ya. Maka mereka berlebih-lebihan, ya, melebihi orang musyrik terdahulu. Maka kita masuk kepada syubhat yang ketiga yang disebutkan, yang mungkin diajukan oleh mereka. Fa in qulta, jika engkau berkata, haula'il kuburiyuna yakunun nahnu la nusyriku billahi ta'ala wa la naj'alu lahu niddan wal iltija'u ila al-awliya'i wal i'tiqadu fihim laysa syirkan. Jika engkau berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan kuburan, yang menyembah kubur, mereka berpendapat, mereka mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak menjadikan bagi Allah tandingan, dan bertawakal, berserah diri kepada para wali, dan keyakinan terhadap mereka itu bukanlah kesyirikan. Paham ya? Apa yang mereka sebutkan bahwa syirik hanyalah penyembahan berhala, ya, keyakinan kepada patung dan berhala. Adapun kalau keyakinan itu kepada orang soleh, pasrah dan bertawakal kepada orang soleh, itu bukan dari syirik sama sekali. Tentunya jawabannya juga jelas dari apa yang telah disebutkan dalam kaidah-kaidah yang terdahulu, ya, dari sisi kesamaan, dari sisi sebab yang ada, yang tidak berbeda antara orang musyrik terdahulu dengan orang musyrik pada zaman sekarang dalam bentuk pengagungan dan peribadatan kepada selain Allah, meskipun berbeda apa yang mereka jadikan sebagai sembahan dan tandingan bagi Allah, ya kan? Qultu, Syekh menjawab, "Na'am." Ya, begitulah perkataan mereka, begitulah klaim dan sinyalemen mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Ya, artinya bahwa itu bahagian dari bentuk alasan saja. Ya, lidahnya demikian tapi dalam hatinya tidak. Ya, lakin hadza jahlun minhum bimakna syirki. Akan tetapi ini merupakan ketidaktahuan mereka, kejahilan mereka akan pengertian syirik itu sendiri. Fa inna ta'zimahum al-awliya'a wa nahrahum an-nahaira lahum syirkun. Sebab pengagungan mereka kepada para wali, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sembelihan mereka kepada sembelihan-sembelihan yang ada, ya, lahum, kepada orang-orang soleh, kepada wali, syirkun, adalah bentuk kesyirikan. Wallahu ta'ala yaqul fasalli li rabbika wanhar,
Ai la li ghairihi. Allah telah berfirman, maka salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, ai li rabbika la li ghairihi. Sembelihlah pula hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kama yufiduhu taqdimu aw dharf, seperti yang didapatkan dari didahulukannya zaraf. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, artinya fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Ya, wa yaqulu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Jin Allah berfirman, wa anna al-masajida, dan sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa kepada Allah bersama Allah kepada suatu apapun. Ya, jadi bahwa kita hanyalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah semua bentuk ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka sangkakan dari bentuk keyakinan kepada wali, demikian pula tawakal mereka, iltija, tadarru, ya, ketundukan dan semuanya, dia adalah bentuk dari bentuk ibadah, ya, dan memalingkan bentuk ibadah itu kepada selain Allah, syirkan billah, adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Ya. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا فكيف بما ذكرناه. Dan engkau telah mengetahui dari apa yang telah kami sebutkan terdahulu, baru saja, ya, yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam tempat yang tidak begitu jauh, ya, bahwasanya Rasulullah menamakan riya itu sebagai syirik. Dan ingat bahwa riya disebut syirik ma'anna al-amal amal ta'ah, padahal amal yang dikerjakan itu amal ketaatan, tidaklah diinginkan dengannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi seseorang bersamaan dengan ketaatannya kepada Allah tersebut, ia menginginkan manzilah, menginginkan kedudukan dengan ketaatannya itu di hadapan manusia. Bukan dia menginginkan kedekatan dengan manusia dalam ibadahnya, bukan dia menyembah manusia, bukan. Dia menyembah Allah, taat kepada Allah, tapi menginginkan dengan ketaatan itu kedekatan dengan manusia. Jelas? Jika itu adalah syirik, ya, jika riya ini adalah syirik, padahal asalnya amalan jelas adalah karena Allah, bagaimana pula orang yang mengamalkan suatu amalan la yaqsidu illa ghaira Allah, dia tidak inginkan kecuali selain Allah, dia sembelih memang untuk orang yang dikubur, ya, dia tawakal memang kepada yang dikubur, paham ya? Ibadah ini bukan lagi kepada Allah, bukan tawakal kepada Allah, bukan. Tapi tawakalnya memang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dia ainus syirk? Bukankah dia syirik yang hakiki itu? Jadi Allah Ta'ala taswitu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyerupakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diakui oleh orang-orang musyrik, wahum fi qa'ri jahannam, dalam keadaan mereka di liang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, ya, sungguh kami dalam kesalahan yang nyata, yang menyerupakan kalian wahai para berhala dan sembahan-sembahan selain Allah, bi rabbil alamin, dengan Allah pencipta alam semesta. Dan yang mereka maksud adalah menyerupakan bukan dalam perkara rububiyah, menyerupakan dalam segala hal, fi jami'il wujuh, wa innama taswiyah fi ba'dil wujuh, wa hiya fi sarfil ibadati lillahi wa li ghairihi.
itu memalingkan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah yang disebut sebagai syirik. Nah, Syekh menegaskan kemudian, فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين. Maka apa yang mereka lakukan kepada para wali dari bentuk iltija tadi ya, tawakal, keyakinan bahwa dia mampu memberi syafaat, bahwa ia bisa menolak mudarat, bahwa ia begini, ia begitu, ia memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam urusan manusia dan sebagainya, ya. Sesungguhnya huwa ainu ma fa'alal musyrikun, dia adalah hakikat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, musyriku al-awail maksudnya ya, orang-orang musyrik terdahulu, ya. Ingat ilhaqu far'in bi aslin, ya, lillahi jami'an benar-benar wasaru bihi musyrikin, dan mereka dengan perbuatan itu menjadi orang-orang yang musyrik, disebut sebagai orang-orang musyrik. Wala yanfa'uhum qauluhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka perkataan mereka, nahnu la nusyriku billahi syai'a, bahwa kami tidak menyebutkan Allah sedikit pun, li'anna fi'lahum akdzaba qaulahum, karena perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka, ya. Jadi tidak bermanfaat ucapan mereka bahwa mereka tidak berbuat syirik, ya. Bahkan tidak bermanfaat apa yang mereka katakan bahwa tidaklah yang kami inginkan kecuali Allah, ya. Haula'i syufa'auna indallah ma na'budun illa liqarribuna ila Allah, ya. Tidak menunjukkan bahwa mereka inginkan aja Allah, mereka melakukannya karena Allah dan seterusnya. Itu hanyalah pengakuan mereka saja. Sesungguhnya perbuatan mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan itu, ya. Maka mereka, atau ada pada mereka ada musyrik, tidak jujur, ya, seperti perbuatan orang-orang munafik, ya. Mereka mengucapkan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Yuzhiruna al-iman wa yubtiluna al-kufr, ya. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, ya. Jika akan kepada orang-orang munafik, maka mereka akan mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, ya, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, nabi dan utusan Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, innaka la rasuluh, engkau wahai nabi adalah rasulnya, utusannya. Wallahu yashhadu, bahkan Allah mempersaksikan, innal munafiqina lakadzibun, ya. Jadi kalau begitu, seperti yang disebutkan dalam pembahasan yang terdahulu, ya, bahwa pengakuan adalah al-iddia la yu'jizuhu ahadun, ya. Mengaku-ngaku itu tidak ada orang yang tidak mampu melakukannya, ya. Tidak seorang pun, semua orang mampu untuk melakukannya, ya kan? Kalau soal mengaku, paham ya? Tetapi yang sulit dan berat adalah kejujuran, ya. Amal dengan perbuatan, sesuainya amal dengan perbuatan. Baik. Kemudian dia menyebutkan syubhat yang keempat. Fa'in qulta hum jahiluna annahum musyrikuna bima yaf'aluna. Jika engkau berkata, ya, tetapi mereka jahiluna annahum musyrikuna bima yaf'aluna, mereka itu sebenarnya jahil bahwasanya mereka telah tergolong dalam golongan orang-orang musyrik dengan apa yang mereka lakukan. Apa maksudnya? Artinya apa? Al-udhr bil jahl. Dan ini di antara perkara yang perlu untuk mendapatkan perkataan, ya, atau mendapatkan perhatian di sini, ya. Di antara perkara yang membedakan antara Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala
ulama yang lainnya. Karena Imam As-San'ani dalam risalah ini dia jelas, beliau la yarawna al-'udhra bil jahl. Beliau tidak melihat adanya udhur bil jahl, ya, fil umur, dalam perkara-perkara mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah, dalam perkara yang sudah jelas dalam syariat. Tidak ada istilah udhur bil jahl. Paham ya? Apa yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, ma dalla 'alaihi nusus min kitab was sunnah, apa yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ya. Oleh karena itu penta'liq kitab ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah taala, memberikan muqaddimah atas kitab ini, ya, dalam cetakan beliau hafizahullah taala, beberapa perkara, 4 perkara yang disebutkan dalam muqaddimah itu, ya, yang diantaranya itsbatu al-'udhr bil jahl. Dalam perkara yang kita disebutkan adalah itsbatu al-'udhr bil jahl, penetapan bahwa ada uzur karena kejahilan, ya. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ya. Dan perkara ini sebenarnya juga adalah apa yang benar dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena sebagian dari para masyayikh Najdiyah, para imamatul dakwah Najdiyah, Najd, ya, ini menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak melihat adanya udzur bil jahl, tidak melihat adanya udzur bil jahl, bahwa seorang itu dikafirkan manakala dia telah ruku dan sujud, melaksanakan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan kufur yang dia sudah jelas dalam agama secara pasti hukumnya. Maka tidak perlu lagi ada udzur bil jahl terhadap mereka, iqamatul hujjah dan sebagainya, ya. Maka sesungguhnya di antara perkara yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Wahhab bahwa itu tidak, bahwa dia tidak melihatnya, ya. Namun kemudian Syekh Abdul Aziz bin Ibnu Al-Abdul Latif, ya, dalam kitabnya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah, Al-Qawliyah wal Amaliyah, ya, menyebutkan riwayat-riwayat keterangan dan penukilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, demikian pula dari aimatul dakwah Najdiyah yang lainnya, ya, termasuk dari keturunan beliau Syekh Abdul Wahhab, yang menunjukkan bahwa mereka melihat adanya udzur bil jahl, dan itu yang benar dari perkataan mereka. Sekali lagi apa? Itsbatu al-'udhr bil jahl. Paham ya? Maka dalam perkara inilah Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan, ketika diajukan alasan bahwa mereka orang-orang yang berbuat syirik, menyembelih dan sebagainya di kubur tadi, di kubur para wali, mereka jahil, mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah terseret dalam kesyirikan, bahwa mereka menjadi orang-orang musyrik dengan apa yang mereka kerjakan. Qultu, saya mengatakan, aku mengatakan, qad sarrah al-fuqaha'u fi kutub al-fiqh fi bab ar-riddah anna man takallama bi kalimati al-kufri yakfuru wa lam yaqsid ma'naha. Ya, saya mengatakan telah menegaskan para fuqaha ahli fikih dalam kitab fikih dalam babur riddah, bab riddah. Riddah adalah ar-ruju' ila al-kufr ba'da al-iman, kembali kepada kekafiran setelah keimanan, yaitu irtidad, ya. Anna man takallama bi kalimati al-kufr, ya, dan rujuk kepada kekufuran itu bisa dengan keyakinan, i'tiqadan, ya, ataupun qaulan, bisa dengan perkataan, ya, seorang murtad dengannya, paham ya? Atau amalan, atau amalan, ya, seperti membuang Al-Quran ke tempat sampah misalnya, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan yang terdahulu, menginjak Al-Quran, ya, meskipun dengan bentuk sumpah, ya, dan juga bahkan seorang pekerja syakkan, bahkan keraguan juga, yang bisa menyebabkan kemurtadan, ya. Baik.
disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku fikih dalam babur riddah bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat kufur maka dia kafir dengannya meskipun ia tidak menginginkan maknanya, meskipun ia tidak menginginkan maknanya. Ya, jelas ini? Ya. Maka di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala, hafizahullah taala, rahimahu, memberikan ta'liq, ya. Kata beliau, hadza laisa ala itlaqi, ini tidaklah secara mutlak seperti itu, ya, bahwa seorang kafir dia mengucapkan kalimat kufur meskipun ia tidak tahu maknanya, tidak menginginkan maknanya. Ini tidak benar, tidak secara mutlak seperti itu. Mungkin terjadi ucapan kufur itu karena disebabkan tekanan, pemaksaan, terpaksa, atau bahkan karena sabuk lisan, salah ucap, biduni qasdin, tanpa adanya niat dan tujuan, ya, seperti karena terlalu gembira, ya, seperti disebutkan dalam hadis sahih Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, ya, tentang lallahu asyaddu farhan bi taubati abdi, ya, hina yatub, sungguh Allah sangatlah gembira dengan taubat seorang hamba, ya, ketika dia taubat, lebih dari kegembiraan seorang di antara kalian ketika ia datang ke padang pasir bersama dia kendaraannya dan barang-barang perbekalannya, lalu kemudian dia berhenti di bawah sebuah pohon dan berbaring. Ketika dia bangun, dia kemudian mendapatkan kendaraan dan barang-barang perbekalannya telah hilang. Maka ia pun mencari ke sana kemari. Ia tidak mendapatkannya. Tatkala ia telah putus asa dan ia pun pulang ke bawah pohon tersebut menanti kematian, ya, maka tiba-tiba kendaraan dan perbekalan itu ada di hadapannya. Maka ia pun berkata, ya, Allahumma ana rabbuka wa anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta min syiddatil farhi, ia salah ucap karena saking gembiranya, sangat gembiranya sampai salah ucap. Jadi kalimat kufur, ya, masa Allah disebut sebagai hamba dan dia mengaku sebagai Rabb? Ini kalimat kufur, kalimat kufur, lakin la yakfuru biha, dia tidak kafir dengan kenapa? Li'annahu lam yaqsid ma'naha, karena dia inginkan maknanya. Sabqu lisan, akhfa min syiddatil farh, ya, maka demikian pula hanya orang yang mukrah, ya, dan dia daripada bentuk udur, ya, dan mawani, penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dikafirkan dengan ucapan dan perbuatannya, manakala tidak mengetahui, manakala dia terpaksa, ya, min ghairi ikhtiarin, atau karena tidak menginginkan makna dari perkara tersebut, ya, karena tertutupnya pemikiran ia, karena terlalu gembira, terlalu marah, atau terlalu sedih, ya. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini tidaklah benar dari perkataan Imam Sana'ani rahimahullah taala, ya, ketika memutlakkan, menerapkan secara umum barang siapa mengucapkan kalimat kufur maka dia kafir meskipun tidak menginginkan makna dari kalimat tersebut. Jelas, ya? Ya, maka ini keliru dari beliau rahimahullah taala wa afan. Beliau mengatakan wa hadza dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqat al-Islam. Kata beliau, dan ucapan mereka tadi, kalimat kufur yang mereka ucapkan, ya, atau sekarang kembali kepada pertanyaan, ya, bahwa mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu, paham, ya, itu menyembelih, ya, atau kemudian mengagungkan orang yang dikubur, mendekatkan diri kepada mereka dengan ibadah-ibadah yang seharusnya untuk Allah. Mereka lakukan karena mereka tidak tahu, ya. Maka saya mengatakan wahada, dan perbuatan mereka itu
dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqatal Islam, menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui hakikat Islam. Wala mahiyat tauhid, dan tidak pula mereka mengetahui mahiyah. Mahiyah bukan mahiyah, itu hakikat. Ya, dia kalimat yang asalnya tarkib mahiyah. Apakah dia itu sesungguhnya? Ya, mahiyah kunhu syai', kunhu tauhid, haqiqatut tauhid. Itu maksudnya ya, bahwa ini menunjukkan mereka tidak mengetahui hakikat Islam dan tidak mengetahui hakikat tauhid. Wala ya'rifuna mahiyatat tauhid, haqiqatat tauhid, kunhat tauhid. Intisari tauhid mereka tidak tahu. Apa sih tauhid itu? Ya. Fasaru hina idin kuffara kufran asliyan. Kalau begitu, jadilah mereka ini orang-orang kafir asli. Jadilah mereka itu kafir asli. Ya. Yang dimaksud oleh Syekh di sini bahwa mereka bahkan bukan dari golongan orang yang murtad. Karena orang yang murtad apa itu? Orang yang dulu sebelumnya adalah muslim, ya. Ar-ruju' ilal kufri ba'dal iman. Ya. Asalnya dia mukmin, tapi dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan keyakinannya ia pun telah keluar dari Islam itu, paham ya? Maka dia jadi murtad. Adapun orang ini karena tidak tahu akan hakikat tauhid, tidak tahu apa itu Islam yang benar, maka mereka pada asalnya lam yadkhul fil Islam sejak awal, tidak masuk ke dalam Islam. Sehingga kalau itu dari orang-orang kafir asli. Paham ya? Karena Quran ada dua, kufrun asli wa kufrun ya irtidad. Kufur yang asal, memang asalnya tidak pernah ada keimanan dalam dirinya. Kelompok yang kedua, kelompok yang dia memiliki iman sebelumnya, yang kemudian dia kufur setelah iman, ya, disebut kufur kafir al-murtad. Ada kafir asli, ada kafir al-murtad. Paham ya? Dua-duanya kafir, paham ya? Cuma ada perbedaan antara keduanya. Baik, fasaru hina idin kufran asliyan, maka jadilah mereka dengan itu kufur yang asli, ya. Nah, ini kembali diingatkan bahwa sesungguhnya jika mereka memang tidak mengetahui akan perkara tersebut, ya, mereka jahil akan hakikat tersebut, tidak ada yang menyampaikan kepada mereka tentang masalah makna dari kalimat syahadatain, konsekuensi dari kalimat tersebut. Fahum yatalaffaduna bihadhil kalimah, maka mereka menyebutkan kalimat itu wala yadruna makna, mereka tidak tahu maknanya. Maka pantas mereka terseret ke dalam amalan-amalan yang membatalkan ucapan itu. Sesungguhnya mereka dari golongan orang-orang yang ma'dzurin, dari orang-orang yang diberikan udzur bil jahl. Ya. Kenapa? Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya. Tidaklah kami akan menyiksa sampai kami mengutus para rasul, ya, bahwa sesungguhnya la iqaba ba'da al-inzar, qabla al-inzar, tidak ada hukuman, tidak ada siksaan sebelum adanya peringatan, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala hanyalah menurunkan azabnya kepada umat-umat yang ingkar, yang kufur, setelah terlebih dahulu mengutus para nabi dan rasul mubasysyirin wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan dari kekufuran, ya, yang ketika mereka menentang perkara tersebut dan menolaknya, Allah pun menurunkan pada mereka azab. Lialla yakuna lin-nasi hujjatan ba'dar rusul,
agar kemudian manusia tidak memiliki hujjah lagi setelah diutusnya para rasul. Artinya sebelum ada rasul mereka masih punya hujjah, kan? Ma ja'ana min nadhir, belum sampai kepada kami nadhir. Pantas mereka berhujjah dengan itu, kan? Jika mereka akan disiksa atau disiksa sebelum datangnya peringatan, sebelum diutusnya para rasul, mereka akan mengatakan ma ja'ana min nadhir. Belum apa yang berkata, ya. Tapi setelah diutusnya para rasul, bi alla yakuna hujjatan ba'da rasul, enggak ada lagi hujjah setelah diutusnya para rasul, kan? Mereka mengatakan ma ja'ana min nadhir, belum datang kepada kami pemberi peringatan. Allah mendustakan ucapan mereka. Allah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Bahkan Rasulullah datang para rasul Allah tatra, berturut-turut ala watilatin. Setiap kali datang nabi yang berikutnya dan wafat, datang nabi yang sesudahnya. Bahkan terkadang seorang nabi berdakwah kepada kaumnya, diutus lagi nabi yang lain untuk menguatkannya. Paham ya? Subhanallah. Allah ingin menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya sebelum Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dari orang-orang yang ingkar. Subhanallah, ya kan? Ini menunjukkan kita bahwa adanya udzur bil jahal, ya. Dan diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam muqaddimah dari kitab ini, ya, antum sudah dapatkan kopinya, ya, dalam pasal yang kelima dari muqaddimah. Disebutkan nanti pasal-pasalnya itu di awal pembahasan di muqaddimah beliau pada pasal yang kelima, ya, beliau sebutkan. Baik. Kemudian saya menyebutkan dalil-dalil akan perkara tersebut. Jadi ini juga perlu diberikan tanbih, ya, tadi penegasan dari tadi sebelumnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, fa inna Allah taala farada ala ibadihi ifradahu bil ibadah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menunggalkan Allah dalam ibadah. Alla ta'budu illallah, agar tidaklah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya ikhlasaha lahu wa ikhlasaha lahu, dan bukan hanya menunggalkan ibadah kepada Allah, tapi juga mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa man nada Allah lailan wa nahara sirran wa jihara khaufan wa tama'a thumma nada ma'ahu ghayrahu faqad asyraka fil ibadah. Maka barang siapa yang menyuruh kepada Allah malam dan siang, sendiri, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, takut maupun pengharapan, kemudian ia menyuruh pula bersama Allah selainnya, maka ia telah berbuat syirik dalam ibadah. Fa inna du'a minal ibadah, karena doa dari bentuk ibadah. Jadi ini benar, dalam tentu di sini benar, ya, bahwa syirik adalah memalingkan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah, meskipun ia juga beribadah kepada Allah. Paham ya? Itu syirik namanya, ya. Dan doa, menyeru dan berdoa itulah dari ibadah. Saya mengatakan fa inna du'a minal ibadah, ya. Lafal yang benar seperti dalam hadis Nu'man bin Bashir wa Tirmidzi, fa inna du'a huwal ibadah, ya. Doa bukan lagi dari ibadah, bahkan dia adalah inti ibadah, ya. Dia adalah hakikat ibadah itu, ya. Sudah katakan dalam ayat berikutnya, ya. Waqad sammahu Allah Ta'ala ibadatan fi qawlihi Ta'ala. Allah telah menyebutkan doa itu adalah sebagai ibadah dalam firman surah Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya. Itu setelah Allah menyeru ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 60, ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati,
sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Apa ibadah itu? Tentunya yang disebutkan dalam awal ayat, yaitu doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati bidu'ai. Orang-orang yang menyombongkan kepadaku dalam ibadah kepadaku dalam doa, sayadkhuluna jahannama dakhirin dzalilin, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dakhirin dzalilin. Maka Syekh intinya dalam jawaban beliau ketika ada pertanyaan bahwa mereka itu jahil akan perbuatan mereka, bahwa dia adalah kesyirikan, dijawab oleh beliau bahwa bagaimanapun itu adalah kesyirikan. Paham ya? Selama dia kesyirikan, maka orang yang melakukannya dia adalah dari golongan orang-orang musyrik. Ya, al-hukmu yaduru ma'al illah. Annal musyriku al-awail, orang-orang musyrik terdahulu, ya, yuqalu annahum musyrikun, dikatakan mereka itu musyrik. Gimana? Ya, littihadihim syuraka lillahi min duni, karena mereka mengangkat sekutu dan tandingan bagi Allah selainnya. Ya, cuma yang diangkat tandingan itu adalah berhala. Ya, ilahnya di situ, karena mengangkat berhala sebagai tandingan bagi Allah yang mereka beribadah kepadanya, jadilah mereka musyrik. Hukumnya musyrik, itu hukumnya. Ya, ilahnya adalah syirik mereka. Maka orang yang sekarang, umat yang belakangan, mereka juga melakukan perbuatan syirik tadi, ibadah kepada selain Allah bersama ibadah mereka kepada Allah. Ya, maka ilahnya sama. Apa itu? Syirik. Kalau begitu, al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum mereka juga sama dengan hukum musyriku al-awail, yaitu annahum musyrikun. Jelas? Baik. Dan kita sepakat dengan Syekh dalam perkara ini, ya. Hanya saja bahwa tentunya dengan melihat, ya, keadaan mereka, ya, perbuatan mereka perbuatan syirik, itu jelas, ya. Adapun jatuhnya hukum kepada mereka bahwa mereka musyrik, ya, atau kafir dengan perbuatan itu, tentunya berlaku padanya beberapa ulama, itu tawaffur syurut wa intifa'ul mawani', terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang untuk sifat, menjatuhkan sifat itu pada mereka. Jelas ya? Ya. Ada istilah dengan istilah takfir al-mutlaq wa takfir al-muayyan. Hukum pengkafiran secara mutlak. Ya? Maka mengkafirkan mereka secara mutlak jelas. Barang siapa yang seperti ini maka mereka kafir. Barang siapa menyembelih di kubur maka dia kafir. Barang siapa sujud tawaf, ruku dan sujud di hadapan kubur, ya, meskipun mereka mengatakan ini adalah pengagungan kepada orang soleh, kecintaan kepada mereka agar mendekatkan mereka kepada Allah, mereka kafir. Karena ibadah kepada Allah telah mereka palingkan kepada selain Allah. Paham ya? Ini kita katakan secara mutlak mereka kubur. Paham? Adapun takfir bitta'in, mengkafirkan mereka satu persatu, maka ini dibutuhkan dua syarat tentu saja. Pertama, bahwa perbuatan kufur, ya. Yang kedua, terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Jelas ya? Ya. Dan ini berlaku pula dalam perkara syirik, sebagaimana berlaku pula dalam perkara bid'ah. Memvonis seseorang itu bid'ah, mengklaim seorang itu bid'ah mubtadi', paham ya? Maka tentunya ada pula syarat. Pertama, perbuatan itu yang perbuatan bid'ah, ya. Jangan sampai kita mengatakan seorang itu mubtadi' karena suatu perbuatan yang perbuatan itu bukan perkara bid'ah, jelas salah. Itu pertama. Yang kedua, bahwa terpenuhi syarat untuk mengatakan dia mubtadi' dan tidak ada penghalang
untuk menjatuhkan hukum itu kepada mereka. Ya, di antara syarat bahwa mereka melakukan itu dengan sepengetahuan mereka, ya, tidak dipaksa, tidak dengan, ya, yang cuma paksa itu kebalikannya adalah penghalangnya, ya. Nah, jadi ikhwan fillah, ini catatan yang diberikan pada jawaban ini, ya. Kalau takfir itu secara mutlak, mutlak secara umum, ya, maka memang demikianlah keadaannya, ya. Adapun pengkafiran mereka secara individu, maka membutuhkan dua syarat tadi, ya. Dan syarat yang kedua yang perlu kita tekankan yaitu tawaffurus syurut, terpenuhinya syarat-syarat untuk mengkafirkan mereka dan tidak adanya penghalang. Dan di antara penghalang itu adalah kejahilan, al-udhr bil jahl. Syubhat yang berikutnya, fa in qulta, yang kelima, fa in qulta fa idza kanu musyrikina wajaba jihaduhum was-suluku fihim ma salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin. Nah, kalau begitu, jika mereka itu orang-orang musyrik, wajib untuk memerangi mereka, maka wajib untuk memerangi mereka, ya. Was-suluku fihim, dan memperlakukan mereka sebagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang musyrik. Qultu, maka jawaban dari Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, qultu, aku menjawab, aku berkata, ila hada dhahaba ta'ifatu min ahli al-ilm, kepada inilah berpendapat sebahagian dari para a'immatul ilm, dari sebagian para imam. Di sini pentaklik kitab ini Syekh Ismail Al-Ansari memberikan taklik pula. Kata beliau, ketika Syekh mengatakan tentang memerangi orang-orang musyrik, ya, sekarang ini, ya, sebagaimana Rasulullah memerangi orang-orang musyrik terdahulu, berpendapat dengan pendapat ini sebahagian ulama. Berarti kesannya apa? Sebagian yang lain tidak melihatnya. Paham ya? Maka saya memberikan catatan. Yuhimu hada wujudu ta'ifatin ukhra min a'immatil ilm la tara ma tarahu hadhihi at-ta'ifa minhum wa huwa khilaful haqq. Wal mas'alatu mas'alatu nususil wahyi la mas'alatu khilafin. Kata Syekh Ismail Ansari memberikan kesan perkataan Syekh ini bahwa adanya sekelompok yang lain dari para ulama yang tidak melihat apa yang dilihat oleh sebahagian yang lain. Sebagian yang maksudnya sebagian yang mengatakan diperangi. Ya, ada berarti kesannya sebagai ulama yang mengatakan tidak diperangi. Jelas? Dan ini kata Syekh Ismail menyelisih yang hak, karena masalah ini bukanlah masalah khilaf, tapi masalah nusus al-wahyi, keterangan wahyu. Ya, jika hukumnya sama, karena ilahnya sama, maka yatarattabu alal hukmi ma yatarattabu alaihi. Paham ya? Itu kaidahnya? Paham? Jika hukumnya sama, ingatkan ilhaqu far'in bi aslin. Perkara yang ini musyrik orang-orang sekarang ini kita kiaskan dengan musyrik orang-orang terdahulu, karena adanya kesamaan dari sisi penyekutuan kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kan gitu ya? Jadi ini adalah penyekutuan kepada Allah, ya. Maka akhirnya hukumnya sama. Orang musyrik terdahulu disebut musyrik, orang musyrik sekarang disebut apa? Musyrik juga. Ya? Paham? Kalaupun ada tambahannya, paling ada tambahan musyrik modern. Ya. Ya? Musyrik kontemporer misalnya, ya. Tapi dia musyrik juga. Paham ya? Nah, kalau begitu, tentunya kata musyrik ini bukan sekedar kalimat tanpa ada konsekuensi. Kan sesungguhnya ya tarattabu ala hadzal ism, ya, berkaitan dengan nama ini al-ahkam, hukum-hukum yang lain. Apa itu? Kalau dia musyrik, apakah dia berarti masuk surga? Tidak, ya.
Apakah dia masuk neraka? Tapi mungkin dikeluarkan darinya? Tidak. Tidak dikeluarkan lagi dari neraka. Paham ya? Kalau begitu, apakah dia haram ditumpahkan darahnya? Tidak. Kalau dia musyrik. Paham ya? Inilah ahkam. Ya, mimma yatarattabu ala isbati ismi al-musyrik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan penetapan nama musyrik itu pada mereka. Paham ya? Paham? Ya? Al-ahkam al-mutarattabah ala al-wasf. Hukum yang berkaitan dengan sifat yang disebutkan. Jelas? Paham ya? Ya. Nah, ini perlu diketahui. Nah, kalau demikian, ya, maka berlaku pula pada orang musyrik sekarang ini apa yang berlaku dari ketentuan-ketentuan hukum pada orang-orang musyrik terdahulu. Ya, min qatlihim wa qitalihim, dari membunuh mereka. Wa akhli amwalihim, mengambil harta mereka. Wasabi dararihim, ya, direbutnya dari kerabat mereka sebagai tawanan-tawanan, ya. Itu ahkam di dunia kan, tentunya. Adapun ahkam di akhirat adalah hirmanihim min dukhulil jannah wa takhliduhum finnar, diharamkan dari neraka, dari masuknya surga, dan mereka kekal di neraka, ya. Wa ihbat jami'i a'malihim, dan musnahnya semua amal-amal mereka. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, wa laqad uhiya ilayka wal ladzi min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jelas? Pernah hukum itu sawa bisawa. Jelas? Kapan kita membedakan? Berarti kita telah merubah hukum. Ya, jelas? Ini yang diingatkan oleh Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Ya, kita kembali kepada perkataan Imam Sunani bahwa sebagian ulama berpendapat seperti itu. Faqalu, maka mereka mengatakan yajibu awalan, tentu saja qital ini tentunya setelah apa tadi? Inzar, dakwah dulu, ya. Maka saya mengatakan faqalu yajibu awalan du'a'uhum, mereka mengatakan wajib terlebih dahulu untuk mengajak mereka kepada tauhid. Wa ibanatu anna ma ya'taqidunahu yanfa'u wa yadurru la yughni anhum min Allah syai'a wa annahum amsaluhum. Wa ibanah ay wa tibyan, dan penjelasan bahwa apa yang mereka yakini terhadap wali, kubur, memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat, la yughni anhum minallahi syai'a, tidak akan mencukupkan mereka sedikit pun, dan bahwa apa yang mereka sembah itu amsaluhum, adalah orang-orang yang semisal dengan mereka, fuqara, dalam keadaan miskin, fakir, ya, muhtajuna ila rahmatillah, mereka sangat membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat ada dalam surah Al-Furqan ayat ketiga, wattakhadhu min duni alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat ketiga mengatakan, dan mereka mengangkat selain Allah sembahan-sembahan yang tidaklah menciptakan suatu apapun, dan mereka bahkan diciptakan Allah. Mereka yang disembah itu tidaklah memiliki kemampuan bagi diri mereka untuk menolak mudarat atau mendatangkan manfaat, dan tidak memiliki kemampuan untuk mematikan dan menghidupkan maupun membangkitkan. Ya, jadi mereka ibadun amsal, akan datang nanti ayat yang lain, ya, dari surah Al-A'raf ayat 194, Allah mengatakan innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, sesungguhnya orang-orang
yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, mereka adalah hamba-hamba seperti kalian. Ibadun amsalukum. Ya. Baik. Maka perlu pertama dakwah. Sebelum qablal qital, sebelum merangi mereka, yang pertama kali itu adalah berdakwah dulu. Ya. Dan menerangkan kepada mereka bahwa apa yang mereka yakini kemampuan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat tidak bermanfaat bagi mereka itu. Tidak ada keyakinan itu, batil dan dusta, karena mereka juga hamba-hamba Allah seperti kalian. Dan menerangkan wa anna hadzal i'tiqad minhum, bahwa keyakinan mereka ini pada mereka, terhadap mereka dalam perkara itu, syirkun la yatimul iman bima ja'at bihi rasul illa bitarki wat taubati minhu wa ifradu at-tauhid i'tiqadan wa 'amalan lillahi wahdahu. Bahwa keyakinan yang mereka yakini, keyakinan yang ada dari mereka dalam perkara ini adalah kesyirikan yang tidak sempurna iman. Tidak sempurna yang apa ini? La yasihhu. Ya, begitu. Ingat ya. La yakmil iman la yasih. Tidaklah sah iman, beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul kecuali meninggalkan keyakinan itu dan bertobat darinya dan memurnikan tauhid, menunggalkan tauhid dalam bentuk keyakinan dan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya adalah bahwa seperti tadi, la iqaba ba'dal afwan, la iqaba qablal inzar. Itu kaidah. Tidak ada hukuman sebelum adanya peringatan. Ya. Dan ini yang disebutkan ya dalam hadis Ali bin Abi Thalib ya tentang kisah perang Khaybar. Ya. Insyaallah antum masih ingat tentang perkara itu? Ya. Ketika Khaybar dikepung beberapa waktu lamanya dalam keadaan mereka dipagari dengan benteng-benteng yang kuat, yang kokoh, dan di dalam benteng itu ada kebun-kebun yang berbuah banyak dan perbekalan serta senjata yang cukup. Sementara yang mengepung mereka adalah kaum muslimin yang dalam kelemahan. Paham ya? Paceklik, ya, kemiskinan, ya, sedikitnya bekal, kurangnya senjata, ya. Namun taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengepung kota Khaybar, ya. Setelah mengepung berapa lama, ya, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada mereka, ya, lautiyanna ar-rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yaftahullahu ala yadayhi. Suatu tiba mengatakan dalam pengepungan yang panjang ini, yang mungkin seorang mengatakan kapan bisa jatuh ini kota Khaybar, ya. Kita di sini mengepung dengan begitu genting keadaan, makan seadanya. Mereka yang dikepung santai tenang, makan sepuasnya, ya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan perkataannya ini, aku akan berikan bendera kepemimpinan besok pada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya juga cinta kepadanya, ya. Dan Allah akan membuka kota Khaybar dengan tangannya, melalui tangannya. Paham ya? Maka para sahabat kemudian mendapatkan dua perkara di situ. Yang pertama, keutamaan orang yang memegang bendera itu. Apa itu? Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu mereka semua berhasrat untuk mendapatkannya. Siapa itu? Hatta Umar bin Khattab, ya. Atau tahu kisahnya bagaimana Umar bin Khattab mengatakan, la ma'aratul imara illa yawma idin. Saya tidak pernah mau kedudukan kekuasaan kecuali hari itu. Ya? Kenapa? Karena keutamanya ada, bukan karena jadi bos nih, bukan. Tapi karena keutamaan yang disebutkan pemimpin ini, ya,
Sampai dia berkata, keesokan harinya ketika Rasul akan menunjuk, ya, siapa yang menunggang bendera itu, maka tidaklah Rasulullah melihat ke satu arah kecuali aku ada di situ. Ya. Selalu ditunjuk. Mana Rasulullah melihat, beliau ada di situ pula. Sebab ditunjuk, berharap ditunjuk. Ya. Kenapa? Karena keutamaan yang disebutkan dalam perkataan Rasulullah bagi orang yang akan memimpin pasukan itu. Jelas? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat yang luar biasa, ya, serta harapan yang besar bahwa kota yang kuat ini akan jatuh di tangan kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Setelah istilah orang sana ini pencapaian luar biasa, gitu kan? Setelah pertemuan yang begitu menegangkan, ya, keadaan yang begitu mengenaskan, tiba-tiba tertiup, ya, berhembus tiupan optimisme yang besar. Kalahkan nanti, wah, siapa yang tidak senang? Luar biasa, kan? Ya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kemudian menantikan saat-saat itu. Namun ternyata Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah orang yang justru tidak hadir ketika ucapan itu disampaikan. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, karena dia terlambat, ya. Jadi hanya Rasul menyebutkan mana Ali bin Abi Thalib, sudah mau dia sakit, panggil ke sini, doakan oleh Rasulullah sembuh, dimin rahmat apa yang ada di sakit matanya, ya. Kemudian Rasul mengatakan, idhab intalik, ya, pergilah kamu kepada kaum itu, pimpin mereka pasukan kaum muslimin untuk menyerang kota Khaybar. Subhanallah, ya. Orang yang tidak cari-cari kedudukan malah Allah tunjuk. Tentunya yang mencari kedudukan tadi bukan karena kedudukannya, paham ya, tapi karena keutamanya. Tetapi kemudian Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Paham ya? Ali bin Abi Thalib, orang yang justru tidak membayangkan akan mendapatkan perkara itu. Bahkan tidak dibayangkan oleh para sahabat akan diberikan kedudukan itu. Paham ya? Dan demi keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, ketika dia bergerak pergi, Rasul mengatakan, pergilah dan jangan berpaling ke belakang. Artinya apa? Jangan mundur, maju terus, pantang mundur. Oh ya? Maka Ali bin Abi Thalib pun maju. Ketika dia maju, dia kemudian ingat, ini misinya apa? Ya, setiap pasukan yang dikirim punya tujuan tentu saja. Ya Rasulullah, maka dia pun berhenti berkata, tanpa balik ke belakang. Kenapa? Karena Rasul mengatakan jangan berbalik, maju terus. Maka saat Rasulullah berdiri, dia mengatakan, ya Rasulullah, ala ma uqatiluhum, wahai Nabi, saya perangi mereka dengan misi apa? Paham ya? Maka Rasul mengatakan, tidak, pergilah engkau hatta ta'tiya bi sahati qaum, sampai engkau tiba di tempat, di lapangan mereka. Ya, ingat, ini dalam keadaan mereka sudah pasti menang seperti kabar Rasulullah. Ya, li'annahu shadiq al-masduq. Karena Rasulullah shadiq, jujur, masduq, dan tidak pernah didapatkan darinya kedustaan, senantiasa dibenarkan, ya. Maka Rasul mengatakan, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Setelah tiba benar-benar mereka, pertama kali yang engkau lakukan adalah apa? Ajakan kepada Islam. Ya. Mereka orang kafir dan mereka telah membatalkan perjanjian dengan kaum muslim, maka membantu orang-orang musyrik dalam perang Ahzab, maka mereka akan mendapatkan hukuman karenanya, ya. Dan Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka. Itu tadi, la iqaba qabla al-inzar. Paham ya? Maka ingatkan, semua ilmu Islam, ya. Wa akhbirhum bima yasara alaihim min haqqillah bihi, dan sampaikan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban dari Islam. Ya. Setelah itu Rasulullah tidak mencukupkan dengan perintahnya, ajak dulu mereka kepada dakwah Islam. Beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bentuk targib, dorongan, ya, agar beliau bersungguh-sungguh dalam mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Dan bahwa seorang ketika menyampaikan kebaikan dan mengajak orang lain kepada kebaikan, tidaklah yang diinginkan dengannya kecuali wajah Allah. Ya, jangan sampai seorang menyampaikan kebaikan
dan mengajak orang kepada kebaikan yang zahir, padahal dalam yang batinnya dia menginginkan agar mengajak orang kepadanya. Paham? Allah mengatakan hadhihi sabili ad'u ila Allah, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, kata Rasul, perintah Allah kepada Rasulnya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ya, bukan kepada diri, bukan kepada supaya dihormati, tidak. Paham ya? Maka kemudian Islam, ya. Maka Rasul ingatkan kepada Ali bin Abi Thalib perkara agar dia bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah dan seruan itu, dan tidak menginginkan dengannya kecuali kebaikan, dan tidak kemudian memikirkan apa yang mungkin dipikirkan dari bentuk-bentuk kenikmatan dunia. Kenapa? Karena bukan Rasul mengabarkan mereka pasti kalah, orang-orang Khaybar pasti kalah, orang Yahudi Khaybar pasti kalah, ya? Dan kalau kalah, apa yang terjadi? Ghanimah, harta rampasan perang, dan mereka orang yang kaya raya. Maka beliau mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Allah berikan petunjuk kepada seseorang dengan penjelasanmu, dengan dakwahmu itu, jauh lebih baik dari humrun na'am, dari kuda, dari onta yang merah. Ya, onta yang merah bukan sekedar isapan jempol, tapi memang onta yang merah yang sudah di hadapan mata. Kenapa? Karena kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin. Tapi ingatlah, yang kita inginkan bukanlah harta dan kedudukan, yang kita inginkan adalah kebaikan bagi mereka. Maka jangan kemudian kita taksir, lalai, meremehkan dari upaya untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Kalaupun mereka menerima Islam yang dengannya harta mereka tetap harta mereka, onta yang merah lepas dari tangan, itu jauh lebih baik dari onta merah itu, jauh lebih baik dari onta merah itu, ya? Ya, karena apa yang ada dari kebaikan, iya, kita pun mendapatkan bahagian dari kebaikan itu. Ad-dal 'alal khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan perbuatan kebaikan itu. Paham ya? Jadi semua kebaikan yang dilakukan setelah ia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab dakwah dan ajakan kita pun mendapatkan bahagian dari kebaikan tersebut. Jelas ya? Maka lihatlah bagaimana dakwah ditegakkan, ya, ajakan kebaikan, ya, disampaikan meskipun dalam keadaan yang seperti ini, ya. Luar biasa suasananya ketika itu, ya kan? Ya, sudah begitu lama mengepung, sudah berapa perbekalan yang habis, ya, bagaimana letihnya tubuh untuk mengepung dan seterusnya. Tiba-tiba ada berita akan kemenangan, ya, dan kemenangan berarti ghanimah, ya. Namun ternyata tetaplah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah terlebih dahulu, ya, dan jangan sampai kemudian apa yang terbayang dari harta benda menjadi penghalang bagi kita untuk menyampaikan kebenaran, ya. Syekh mengingatkan, wa hadha wajibun 'alal ulama, dan ini wajib bagi para ulama. Maksudnya ad-da'wah wal ibanah tadi, itu mengajak kepada kalimat tauhid, ya, dan menerangkan kepada mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan sekarang ini adalah bentuk syirik. Paham ya? Menghilangkan, istilahnya apa? Tawdihul haq, menerangkan yang hak, wa izalati syubhah, dan menghilangkan, menepis syubhat, ya. Ini wajib bagi para ulama. Yaitu maksudnya bayanu anna dzalika al-i'tiqad alladhi
fafarra'at anhu an-nudhur wan-nahairu wat-tawafu bil quburi syirkun muharramun. Itu penjelasan bahwa keyakinan-keyakinan tersebut yang terlahirlah darinya, tafarra'at, bercabanglah darinya, terlahir darinya bentuk nazar, bentuk sembelihan, bahkan tawaf di kubur, ya, keyakinan-keyakinan yang terlahir darinya perkara-perkara tersebut syirkun muharramun, keyakinan yang syirik dan diharamkan. Wa annahu ainu ma kana yaf'aluhu al-musyrikuna li asnamin, dan dia adalah bentuk atau hakikat, ainu artinya hakikat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu kepada berhala-berhala mereka. Fa idza adana al-ulama'u dzalika li a'immati wal muluk, jika para ulama telah menerangkan hal ini kepada para imam, para pemimpin dan para raja, wajaba 'alal a'immati wal muluki ba'tsu du'atin ila an-nasi yad'unahum ila ikhlasi tauhid billah. Maka wajiblah bagi para imam dan para raja untuk mengutus dai-dai kepada manusia yang mengajak mereka untuk mengikhlaskan, memurnikan tauhid kepada Allah. Aman raja'a wa aqarra, maka barang siapa yang merujuk, raja'a, ya, mina asyirki wa ada ila tauhid, dan kembali kepada, rujuk dari syirik kembali kepada tauhid. Paham ya? Raja ila iman, raja ila iman, ya, kembali dia kepada iman, minal kufur, dari sebelumnya kekufuran. Barang siapa yang merujuk wa aqarra, dan mengakui hal itu, mengakui tauhid, huqina alaihi damuhu wa maluhu wa dararihi, maka terjagalah darah, harta dan keturunannya. Wa man asarra, barang siapa yang berkeras, israr, ngeyel, ya, tetap keras kepala, faqad abahallahu minhu ma abaha li rasulillah dan musyrikin, sesungguhnya Allah telah membolehkan dari orang tersebut apa yang dibolehkan Allah kepada Rasulnya dari orang-orang musyrik. Paham ya? Apa itu yang dibolehkan? Ya, dari akhdhu al-mal, ya, wasabbi dharari wa qitalihim, dan memerangi, mengambil harta, dan ya merebut apa yang ada dari keturunan mereka sebagai tawanan. Paham ya? Baik. Sekarang jam 10. Oh iya. Baik. Permasalahan berikutnya ini cukup panjang, syubhat yang keberapa? Kelima. Ini cukup panjang, insyaallah kita akan selesaikan nanti pada kesempatan yang akan datang, ya. Dan kita akan mencoba meringkas syubhat-syubhat yang lainnya, manakala kaidah yang ada telah kita dapatkan, dan apa yang disebutkan dalam pasal-pasal dari sesudah kaidah tersebut telah menegaskan akan kewajiban ifradullah bit tauhid, menunggalkan Allah dalam tauhid ibadah, ya, dan bahwa bentuk apapun yang seseorang memalingkan kepada selain Allah dari bentuk-bentuk ibadah itu, maka dia adalah kesyirikan kepada siapapun ia memalingkan bentuk-bentuk ibadah tersebut. Ya, artinya ini target dari pembahasan ini, dari kitab ini, ya, adalah tentang kewajiban tauhid, ya, dan memurnikan Allah dalam ibadah, dan bahwa bentuk apapun dari bentuk-bentuk ibadah, paham? Bentuk apapun dari bentuk-bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, kepada siapapun dipalingkan ibadah itu, dia adalah kesyirikan, ya. Dan ini ditegakkan oleh Syekh ini dari bentuk kesyirikan pada kubur, kesyirikan kepada para wali-wali, ya, yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, dengan bentuk ibadah yang seharusnya milik Allah kemudian dipalingkan kepada mereka.
Ya, ini ya inti pembahasan dari kitab ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang diajukan oleh ikhwah dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan hari ini, atau mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka